Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tiara Fazalinda dengan nomor induk mahasiswa 2072328 dari kelas 1B Tadris Biologi. Di sini saya akan menjelaskan manfaat atau implementasi materi yang pertama, yaitu himpunan dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian dilanjutkan dengan materi yang kedua, yaitu relasi dan fungsi dalam kehidupan sehari-hari. Baiklah, materi yang pertama saya akan menjelaskan manfaat atau implementasi himpunan dalam kehidupan sehari-hari. Saya akan menjelaskan terlebih dahulu definisi himpunan. Himpunan adalah bentuk dari kumpulan benda atau objek yang anggotanya bisa didefinisikan dan ditentukan secara jelas. Himpunan mempunyai arti yang dapat didefinisikan dengan jelas, mana yang merupakan anggota himpunan dan mana yang bukan merupakan anggota himpunan. Jika termasuk bukan himpunan, maka anggotanya tidak bisa ditentukan dengan jelas dan juga tidak bisa diukur. Kemudian, contoh himpunan. Contoh himpunan sebagai berikut. 1. Himpunan bilangan prima di bawah 10. Anggotanya seperti 2, 3, 5, dan 7. Yang kedua, himpunan warna rambu lalu lintas. Anggotanya yakni merah, kuning, dan hijau. Yang ketiga, himpunan hewan reptil. Contohnya yakni ular, buaya, kadal. Yang keempat, himpunan tumbuhan aglonema. Aglonema bicroy, aglonema lipstick, aglonema stardust, aglonema venus, dan aglonema cochin. Kemudian, contoh bukan himpunan. Himpunan suku yang menarik. Ini termasuk bukan himpunan karena definisi menarik bagi setiap orang umumnya berbeda-beda. Yang kedua, himpunan orang pintar. Ini juga termasuk bukan himpunan, karena belum ada alat ukur yang dapat memastikan kepintaran seseorang secara objektif. Yang ketiga, himpunan lagu yang enak didengar. Ini termasuk bukan himpunan karena setiap orang memiliki selera yang berbeda-beda dalam menilai kualitas lagu. Yang keempat, himpunan makanan enak. Ini termasuk bukan pengertian himpunan karena definisi dan penilaian makanan yang enak berbeda-beda oleh setiap orang. Kemudian, manfaat konsep himpunan dalam kehidupan sehari-hari. Dengan mempelajari himpunan, diharapkan kemampuan logika akan semakin terasah dan akan memacu kita agar kita mampu berpikir secara logis. Karena dalam hidup, logika memiliki peran penting karena logika berkaitan dengan akal pikiran. Banyak kegunaan himpunan dalam kehidupan sehari-hari, seperti membantu setiap orang yang mempelajari logika untuk berpikir secara rasional, kritis, lurus, tetap, tertib, metodis, dan koheren. Meningkatkan kemampuan berpikir secara abstrak, cermat, dan objektif. Menambah kecerdasan dan meningkatkan kemampuan berpikir secara tajam dan mandiri, memaksa dan mendorong orang untuk berpikir sendiri dengan menggunakan asas-asas sistematis, meningkatkan cinta akan kebenaran dan menghindari kesalahan-kesalahan berpikir, kekeliruan, serta kesesatan. Selanjutnya, penerapan konsep himpunan dalam kehidupan sehari-hari. Adapun soalnya, dalam suatu kelas terdapat 48 siswa. Mereka memilih dua jenis ekstrakurikuler yang mereka gemari. Ternyata 29 siswa gemar pramuka, 27 siswa gemar paskibra, dan 6 siswa tidak gemar kedua ekskul tersebut. Tentukan banyaknya siswa yang gemar pramuka dan paskibra. Dalam menyelesaikannya, kita perlu mencari tahu terlebih dahulu banyak siswa yang gemar pramuka dan banyak siswa yang gemar paskibra, di mana bilangan kardinal himpunan A irisan himpunan B sama dengan bilangan kardinal himpunan A yang merupakan siswa gemar pramuka, ditambah bilangan kardinal himpunan B
yang merupakan siswa gemar Paskibra, dikurang bilangan kardinal himpunan S yang merupakan banyak siswa dalam suatu kelas, dikurang bilangan kardinal himpunan S yang merupakan siswa tidak gemar kedua ekskul tersebut. Kemudian, kita masukkan nilai-nilai yang ada di dalam soal, sehingga bilangan kardinal himpunan A irisan himpunan B sama dengan 29 ditambah 27 dikurang 48 dikurang 6. Hasil dari bilangan kardinal himpunan A irisan himpunan B sama dengan 14. Maka, siswa yang gemar pramuka saja berjumlah 15 orang. Karena 29 dikurang 14 hasilnya 15. Lalu, banyak siswa yang gemar Paskibra saja berjumlah 13 orang. Karena 27 dikurang 14 hasilnya 13. Setelah kita memahami dan membahas materi mengenai definisi himpunan, manfaat konsep himpunan dalam kehidupan sehari-hari, dan yang terakhir penerapan konsep himpunan dalam kehidupan sehari-hari, dapat kita tarik sebuah kesimpulan bahwa ketika kita mempelajari dan memahami himpunan matematika, secara tidak langsung kita juga telah belajar tentang dasar dari suatu hubungan manusia dalam berkelompok atau berorganisasi. Sehingga sangatlah penting bagi kita untuk mempelajari himpunan matematika agar kita menjadi kritis dalam menentukan kelompok atau organisasi, yang bagaimana yang akan kita pilih dan bagaimana kita berinteraksi dalam kelompok atau organisasi tersebut. Selanjutnya, saya akan menjelaskan materi yang kedua, yaitu manfaat atau implementasi fungsi dan relasi dalam kehidupan sehari-hari. Sebelumnya, saya akan menjelaskan terlebih dahulu definisi relasi dan fungsi. Relasi merupakan hubungan antara dua himpunan dengan himpunan yang lainnya, sedangkan fungsi adalah suatu relasi khusus yang memasangkan setiap anggota daerah asal A atau domain tepat satu anggota kawan B atau kodomain. Selanjutnya, penerapan relasi dan fungsi. Dalam kehidupan sehari-hari, banyak masalah yang dapat diselesaikan dengan menerapkan relasi dan fungsi atau pemetaan. Untuk menyelesaikan soal yang berkaitan dengan relasi dan fungsi atau pemetaan, diperlukan langkah-langkah berikut. Yang pertama, menentukan domain atau daerah asal dan kodomain atau daerah kawan. Kemudian menyatakan relasi, umumnya dengan diagram panah. Kemudian menentukan jawaban berdasarkan diagram panah yang telah dibuat. Contoh yang pertama, Pak Amin ayah dari Dini, Pak Amran ayah dari Nani, Dodi dan Risa, Pak Mardi ayah dari Mia dan Heri. Tulislah himpunan ayah A dan himpunan anak B dengan mendaftar anggota-anggotanya. Buatlah himpunan pasangan berurutan yang menunjukkan relasi ayah dari himpunan A ke himpunan B. Kita lihat penyelesaiannya. Kita buat dulu daerah asalnya itu A tadi himpunan ayah. Himpunan ayah ada Pak Amin. Kita tulis. Kemudian Pak Amran dan Pak Mardi. Kita tulis ini daerah domain atau daerah asal. Kemudian kodomain daerah kawannya itu himpunan anak. Himpunan anak tadi ada Dini, Nani, Dodi, Risa, Mia, dan Heri. Terus kita lanjut yang B. Buatlah himpunan pasangan berurutan yang menunjukkan relasi ayah dari himpunan A ke himpunan B. Kita lihat penyelesaiannya.
Pak Amin ayahnya Dini, Pak Amran ayahnya Nani, kemudian Pak Amran juga ayahnya Dodi, Pak Amran juga ayahnya Risa, Pak Mardi ayahnya Nia, dan Pak Mardi juga ayahnya Heri. Baik, kita lanjut ke contoh yang kedua. 4 orang anak bernama Didin, Nadia, Hardi, dan Indri. Didin dan Nadia berbadan tinggi, anak yang lain tidak. Nadia dan Hardi berkulit sawo matang, anak yang lain tidak. Didin dan Indri berambut ikal, anak yang lain tidak. Gambar diagram panah yang menghubungkan setiap anak dengan sifatnya. Siapakah yang berbadan tinggi dan berambut ikal? Siapakah yang berkulit sawo matang tetapi tidak berbadan tinggi? Penyelesaiannya, yang pertama kita buat diagram panah terlebih dahulu. Yang ini adalah himpunan nama anak. Ada Didin, Nadia, Hardi, dan Indri. Disebut juga dengan domain. Kemudian yang ini sifat-sifatnya ada yang berbadan tinggi, kulit sawo matang, dan berambut ikal. Ini disebut juga dengan kodomain daerah kawan. Kita lihat sekarang Didin dan Nadia berbadan tinggi. Kita tulis Didin berbadan tinggi, kemudian Nadia juga berbadan tinggi. Kemudian Nadia dan Hardi berkulit sawo matang. Ini Nadia berkulit sawo matang, kemudian Hardi juga berkulit sawo matang. Terus Didin dan Indri berambut ikal. Didin berambut ikal, kemudian Indri juga berambut ikal. Baik, kita lanjut. Siapakah yang berbadan tinggi dan berambut ikal? Kita lihat di diagram panah. Didin berbadan tinggi dan berambut ikal. Yang lainnya tidak, berarti jawabannya Didin. Didin berbadan tinggi dan berambut ikal. Kemudian, siapakah yang berkulit sawo matang tetapi tidak berbadan tinggi? Kita lihat lagi di diagram panahnya. Yang sawo matang ada Nadia, terus ada Hardi, tetapi yang tidak berbadan tinggi. Nadia berbadan tinggi sedangkan Hardi tidak, berarti jawabannya Hardi. Hardi kulit sawo matang, tetapi tidak berbadan tinggi. Itulah hasil pembahasan mengenai manfaat atau implementasi himpunan, relasi, dan fungsi dalam kehidupan sehari-hari. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.